Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramutia Galuh Gayatri dari kelas Manajemen 23C dengan NPM 234111164. Oke, di sini sudah masuk video ketiga saya, yang mana saya mengambil materi tentang rencana dan tujuan organisasi. Langsung saja ke pembahasan. Apa sih rencana dan organisasi itu? Perencanaan ialah pengaturan dan pengelolaan berbagai macam aspek yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan sehingga didapatkan hasil yang diinginkan. Organisasi ialah suatu wadah yang berguna untuk manajemen dan mengatur segala sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan perencanaan dalam organisasi itu ialah kegiatan untuk mengembangkan suatu organisasi. Perencanaan dalam organisasi itu berguna untuk menentukan bagaimana arah suatu organisasi yang akan berjalan ke depannya dan juga digunakan sebagai pedoman organisasi. Perencanaan juga berfungsi untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa saja terjadi di kedepannya dalam suatu organisasi, membantu untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai dan memfokuskan sasaran kita. Dalam organisasi, perencanaan dibutuhkan dalam segala bidang, dimulai dari perencanaan tujuan, perencanaan program, perencanaan strategi, perencanaan kebijakan, perencanaan anggaran, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, perencanaan itu nggak muncul begitu saja, tetapi perencanaan itu akan muncul ketika akan dibuatnya suatu kebijakan. Yang kedua, itu karena adanya evaluasi dari suatu hal sehingga memunculkan perencanaan untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang ketiga, itu adanya kebutuhan di masa depan. Jadi kita harus membuat perencanaan. Yang keempat, perencanaan dalam organisasi itu sangat penting. Ibarat perencanaan itu ialah otak dari suatu organisasi. Saat perencanaan itu dibuat dengan baik dan juga dengan matang, maka hasil dan tujuan itu akan juga didapatkan. Perencanaan itu memiliki unsur-unsur dasar teman-teman. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan? Yang kedua, kenapa sih kita harus mengerjakannya? Yang ketiga, di mana kegiatan tersebut terlaksana? Yang keempat, kapan kegiatan itu dilaksanakan? Yang kelima, siapa saja orang yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut? Dan yang keenam, bagaimana kita melakukan kegiatan tersebut? Jadi itu adalah unsur-unsur dasar dalam dibentuknya sebuah perencanaan. Oke teman-teman, perencanaan itu memiliki karakteristik. Yang pertama, itu ada fungsi manajerial. Perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian. Karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang dibuat. Yang kedua, itu ada berorientasi pada tujuan. Perencanaan akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Yang ketiga, ada pervasif. Pengertian pervasif adalah perencanaan yang harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level dalam berorganisasi. Walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkatan dan departemen. Yang keempat, itu ada proses berkelanjutan. Rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu, entah itu 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, ataupun lain sebagainya. Setelah kurun waktu tersebut telah selesai, maka diperlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi saat ini dan di masa depan nantinya. Untuk itu, perencanaan menjadi proses yang dilakukan secara berkelanjutan karena dibuat, dijalankan, serta dilakukan oleh rencana orang lain juga. Yang kelima, itu ada proses intelektual. Perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal secara lebih cerdas dan lebih berinovasi. Yang keenam, ada futuristik. Dalam suatu proses perencanaan, kita bisa mengintip masa depan. Hal ini mencangkup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa dan juga memprediksinya. Sehingga
pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif. Yang ketujuh, yaitu ada pengambilan keputusan. Keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang dilakukan guna mencapai tujuan. Pilihan yang bisa dipilih harus yang terbaik di antaranya, yang di dalamnya mempunyai banyak kelebihan. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda, dan pastinya perencanaan yang disusun juga tuh akan berbeda-beda. Tapi pada dasarnya tujuan perusahaan dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengantisipasi dan juga beradaptasi berbagai hal perubahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, untuk memberikan arahan kepada administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Yang ketiga, menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, itu adalah menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan atau pemantauan. Oke teman-teman, mungkin hanya sedikit pembahasan tentang rencana dan tujuan organisasi yang saya dapat sampaikan. Jika ada kekurangan dari materi tersebut, saya mohon maaf karena di sini juga saya masih sama-sama belajar. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.